A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi azza wa jal rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu wa barakallahu ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Apa kabar hari ini teman-teman? Seperti biasa, kembali lagi bersama saya, Aryo Moko Ginta dari Program Studi Manajemen Dakwah Semester 7, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Manado. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang ulumul hadis. Mungkin teman-teman ada yang ingat di video saya sebelumnya, saya sempat berbicara tentang apa yang disebut dengan ulumul Quran. Nah, dalam pembahasan kali ini, saya akan berbicara tentang ulumul hadis, yakni sebenarnya sama dengan ulumul Quran sih, tapi yang ini mempelajari tentang hadis. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan juga ada tombol lonceng di sampingnya, biar nanti setiap saya posting video baru, teman-teman bisa dapat notifikasi agar teman-teman bisa nanti dapat ilmu yang insya Allah bermanfaat. Oke, ayo kita masuk ke pembahasan. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang apa itu ulumul hadis, kita harus paham dulu apa yang disebut dengan hadis. Nah, jadi secara etimologi, hadis memiliki makna seperti berbicara, perkataan, percakapan, atau cerita. Hadis sendiri, atau disebut juga sunnah, adalah perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan dalam syariat Islam. Hadis dijadikan sebagai sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, hadis menempati posisi yang kedua setelah Al-Quran sebagai rujukan hukum utama dalam syariat Islam. Sedangkan yang disebut dengan ilmu hadis adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad dan matan, apakah diterima atau ditolak. Jadi sebenarnya basically ilmu hadis adalah ilmu untuk mempelajari hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah SAW untuk menentukan statusnya apakah diterima atau ditolak. Jadi teman-teman, perkembangan ilmu hadis itu berkembang dengan perkembangan periwayatan dalam Islam. Namun perkembangan yang paling signifikan dari ilmu hadis dimulai ketika Rasulullah SAW wafat. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum merasa penting untuk mengumpulkan hadis-hadis yang ada yang berisi sabda, pesan, dan riwayat dari Nabi SAW karena ditakutkan akan hilang. Nah, ketika pengumpulan hadis-hadis berlangsung, para sahabat radhiyallahu anhum melakukan upaya agar hadis Nabi terjaga keotentikannya dengan cara menerapkan aturan-aturan dan persyaratan-persyaratan dalam penerimaan suatu hadis, sehingga dengan aturan-aturan dan persyaratan-persyaratan tersebut dapat diketahui diterima atau tidaknya suatu hadis serta sahih atau tidaknya hadis tersebut. Nah, setelah berlalu generasi para sahabat radhiyallahu anhum, langkah para sahabat dalam mengumpulkan hadis-hadis ini diikuti juga oleh para tabi'in. Nah, pada masa tabi'in, seperti pada masa sahabat radhiyallahu anhum, penetapan diterima atau tidaknya suatu hadis belum terumus secara terinci, atau bisa dibilang masih bersifat global ya teman-teman. Baru pada masa setelah tabi'in, yakni tabi'ut tabi'in, barulah dibuatkan kaidah-kaidah secara rinci tentang metode yang berhubungan tentang diterima atau tidaknya riwayat seseorang, seperti contohnya kaidah jarh wa ta'dil dan lain-lainnya. Nah teman-teman, perkembangan ilmu hadis ini terus berjalan sejalan dengan terus bertambahnya periwayatan hadis. Setiap ada riwayat hadis, maka di sanalah ulumul hadis akan berperan dalam menentukan diterima atau tidaknya suatu hadis, sehingga pada akhirnya ulumul hadis menjadi disiplin ilmu yang mandiri dalam ajaran agama Islam. Semua itu berawal sejak umat muslim merasa perlu adanya usaha untuk memperhatikan hadis-hadis Rasulullah SAW secara lebih serius dan lebih hati-hati. Untuk tujuan tersebut, dimulailah usaha-usaha penyeringan dan pemilahan riwayat dilakukan. Nah, oleh sebab itu, terseleksilah hadis-hadis yang benar-benar bersumber dari Rasulullah SAW dan hadis yang cacat atau dipalsukan orang. Karena teman-teman bisa kita lihat ya, bahwa tidak hanya di zaman sekarang saja, tapi di zaman dulu pula, banyak orang-orang yang memalsukan atau membuat sebuah hadis yang palsu, lalu mengatakan bahwa ini adalah hadis dari Rasulullah SAW. Nah, di sini bisa kita lihat pentingnya dari ilmu hadis ini. Nah, secara singkat kurang lebih seperti itu sejarah dari perkembangan ilmu hadis. Nah, sekarang kira-kira apa yang dimaksud dengan ulumul hadis? Nah, secara umum dapat diartikan bahwa ulumul hadis ialah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan hadis Rasulullah SAW. Ilmu ini dapat memberikan penilaian apakah suatu hadis memenuhi kriteria untuk dapat diterima atau tidak memenuhi syarat sehingga harus ditolak. Untuk sebutan ulumul hadis sendiri sebenarnya terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab, teman-teman, yakni kata ulum dan kata al-hadis. Kata ulum sendiri merupakan bentuk jamak dari kata ilm yang artinya ilmu-ilmu. Sedangkan dalam tradisi di kalangan sebagian ulama,
ilmu diartikan sebagai sesuatu yang menancap dalam-dalam pada diri seseorang yang dengannya ia dapat menemukan atau mengetahui sesuatu. Sedangkan kata al-hadis yang juga berasal dari bahasa Arab ya teman-teman, memiliki makna al-jadid atau baru, juga al-qarib atau dekat, dan juga al-khabar yang artinya kabar atau berita. Secara terminologi sendiri, para ulama hadis mendefinisikan hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan, perbuatan, takrir atau sifat. Dengan penjelasan demikian, gabungan kedua kata tadi yakni ulum al-hadis memiliki arti ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu hadis merupakan kaidah, dasar-dasar serta pedoman dalam menerima dan menolak suatu hadis. Ilmu hadis memberikan saham bagi pemeliharaan hadis dan penjelasannya, membedakan antara hadis yang sahih dan dhaif, yang selamat dan yang cacat, serta yang nasikh dan yang mansukh. Nah, lalu apa yang sebenarnya dibahas oleh cabang ulumul hadis ini? Nah, dalam kitab-kitab ulumul hadis, para ulama ahli hadis atau ulama muhaddisin mencantumkan berbagai pembahasan seperti contohnya pembagian hadis ke dalam hadis sahih, hasan, dan dhaif, juga macam-macam pembagian hadis dhaif seperti mursal, mu'allaq, munqati, murharib, muharraf, mushahaf, dan yang lainnya. Membahas tentang cara-cara seorang rawi mendapatkan hadis dan menyampaikannya. Pembahasan tentang jarah wa ta'dil seperti pembahasan masalah syarat-syarat bagi mujarrah dan mu'addil dan yang lainnya. Mengetahui nama-nama rawi dan negeri asalnya. Membedakan rawi yang thiqat dan yang dhaif dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, sebenarnya dalam ulumul hadis itu para ulama muhaddisin mencantumkan banyak sekali pembahasan dalam ulumul hadis. Kalau mau dihitung-hitung sih sebenarnya nggak bisa dihitung sih sebenarnya. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ceritanya ilmu hadis itu sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu lain, senantiasa mengalami perkembangan menuju kesempurnaannya. Dalam gerak perkembangan tersebut, ilmu ini telah melahirkan banyak cabang yang masing-masing akhirnya dianggap berdiri sendiri dengan objek bahasan tersendiri pula. Nah, meskipun begitu teman-teman, perlu diingat bahwa inti dari permasalahan ini adalah sebenarnya tetap bertolak dari segi sanad dan matan, yakni untuk menilai bahwa apakah suatu hadis itu berhak diterima karena kriteria-kriteria yang sudah sesuai atau malah harus ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Tapi teman-teman, dari sekian banyak pembahasan dalam ulumul hadis, ada beberapa cabang-cabang ilmu hadis yang lebih besar dan lebih menonjol pembahasannya dalam berbagai kitab ilmu hadis. Seperti contohnya, ilmu rijalul hadis, yakni ilmu yang mempelajari hal ihwal para perawi, baik dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in maupun generasi tabi'ut tabi'in. Ilmu ini mempelajari sejarah kehidupan para rawi, akhlaknya, keadaannya dalam menerima dan menyampaikan hadis, serta mazhab yang dianutnya, dan sebagainya yang terkait dengan rijal atau perawi yang dilakukan secara mendalam. Nah, yang berikutnya ada ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu ini secara khusus mempelajari keadaan perawi hadis dari segi sifat-sifat baik dan sifat jeleknya, serta kuat atau tidak hafalannya. Nah, yang ketiga adalah ilmu ilalul hadis. Ilmu ini membahas sebab-sebab tersembunyi yang dapat menyebabkan cacatnya hadis secara lahiriah mungkin tidak kelihatan. Oleh karena itu, ilmu ini mempunyai cara-cara pembahasan yang lebih halus dan lebih mendalam. Yang keempat ada ilmu gharib al-hadis. Ilmu ini menerangkan makna kalimat atas kata-kata yang sulit dipahami karena jarang terpakai, atau kata-kata ganjil yang sudah usang dan jarang digunakan. Yang berikutnya ada ilmu asbab wurud al-hadis, yang mempelajari latar belakang yang menjadi sebab-sebab munculnya sebuah hadis. Ilmu ini juga berusaha menerangkan kapan dan di mana hadis tersebut muncul dan dalam peristiwa apa. Jadi kurang lebih seperti asbabun nuzul Al-Qur'an ya teman-teman, di mana mempelajari sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Asbab wurud al-hadis juga mempelajari sebab-sebab dimunculkannya sebuah hadis. Nah, yang keenam ada ilmu fannil mubahamat, yang berusaha mengetahui nama-nama orang atau kata-kata yang tidak disebut secara jelas, baik dalam sanad maupun dalam matan hadis. Ilmu ini berupaya meneliti identitas orang-orang yang terdapat dalam jajaran sanad dan matan yang namanya tidak disebut secara jelas. Dengan bantuan ilmu ini dapat dihilangkan keraguan-raguan tentang siapa sebenarnya orang yang diragukan identitasnya dalam sanad maupun matan hadis. Nah, yang berikutnya ada ilmu talfiq al-hadis atau juga disebut ilmu mukhtalaful hadis. Pokok ulasan kajiannya adalah membahas cara-cara menyelesaikan pertentangan yang tampak antara sebuah hadis dan lainnya. Penyelesaian ini dapat dilakukan karena pertentangan-pertentangan yang tampak itu hanya bersifat lahiriah saja teman-teman, bukan pada makna yang sesungguhnya. Nah, yang berikutnya yang kedelapan ada ilmu nasikh al-hadis wa mansukhihi,
yakni ilmu yang membahas hadis-hadis yang antara satu dengan yang lainnya bertentangan dan tak mungkin dikompromikan. Nah, karena itu, ilmu ini mempelajari tentang manakah antara hadis-hadis tadi yang lebih dulu datang dan yang mana yang kemudian. Hadis yang lebih dulu datang dinyatakan tidak berlaku lagi atau mansukh, dan kedudukannya akan tergantikan dengan hadis yang kemudian atau nasikh. Dan yang berikutnya adalah ilmu mustalah al-hadis, yang menerangkan pengertian istilah-istilah yang dipakai oleh para ahli hadis sebagaimana dijumpai dalam kitab-kitab mereka. Dengan mempelajari ilmu ini dapatlah dipahami dengan baik apa maksud sebenarnya istilah yang dipakai oleh para ahli hadis tersebut. Dengan usaha demikian akan terhindar dari salah pengertian dalam memahami suatu hadis. Nah, teman-teman, sebelum kita mempelajari ulumul hadis dengan lebih dalam, alangkah baiknya apabila kita memahami beberapa prinsip dasar dalam ilmu hadis. Menurut Abu Abdullah bin Abdussalam Al-Lusi, beberapa prinsip dasar dari ilmu hadis adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, al-hadis adalah secara bahasa memiliki arti kebalikan dari arti lama atau qadim. Karena al-hadis sebagaimana yang dijelaskan tadi, al-hadis memiliki makna al-jadid yang artinya baru. Sedangkan secara istilah, ilmu hadis jika dilihat dari segi riwayatnya adalah ilmu yang mengandung semua nukilan yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat-sifat akhlak dan kepribadian beliau. Yang kedua, subjeknya adalah dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan. Selanjutnya adalah tujuannya adalah mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, hubungannya adalah termasuk ilmu syariat yang kedudukannya adalah setelah Al-Quran. Yang kelima, hukumnya adalah fardu ain atau wajib ain bagi yang sendirian mempelajarinya, dan fardu kifayah atau wajib kifayah apabila berbilang atau berjumlah, yakni ada orang lain yang mempelajarinya juga. Selanjutnya, sumbernya adalah bersumber dari Nabi SAW melalui perkataan, perbuatan dan ketetapannya. Ketetapan Nabi SAW adalah semua perbuatan yang dilakukan di hadapan Nabi SAW, diakui atau diingkarinya. Atau dengan kata lain, ketetapan Nabi adalah suatu perbuatan yang pernah dilakukan tanpa dihadiri oleh sang Nabi. Lalu ketika perkara tersebut disampaikan kepada sang Nabi, beliau tidak mengingkarinya. Dan yang ketujuh, keutamaannya. Karena ilmu ini adalah termasuk ilmu yang paling mulia, karena dengannya kita mampu menafsirkan Al-Quran dan mengetahui tata cara mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, keutamaan ilmu ini sangat-sangat besar. Oke teman-teman, sekian dari apa yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan ataupun ada kekurangan dalam video saya, sebab kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, dan saya sebagai manusia hanya memiliki kekurangan. Jika teman-teman punya tanggapan, masukan, saran dan kritik, silakan teman-teman drop di kolom komentar di bawah. Sekali lagi terima kasih, insya Allah bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.